Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 1 Petrus pasal yang pertama mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah cara hidup orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Saudara, kita adalah orang-orang berdosa, dan dosa kita tidak terhingga banyaknya saudara, tidak terukur, tidak terhitung banyaknya. Dan upah dosa kita adalah maut. Dan semua orang telah berbuat dosa, termasuk saya dan saudara. Dan kalau upah dosa adalah maut, upah dosa adalah neraka, dan kita adalah orang-orang yang berdosa, di mana dosa-dosa kita begitu besarnya, maka selayaknya kita masuk neraka. Itu sebabnya saudara, semua manusia seharusnya masuk ke neraka karena dosa-dosa mereka. Dan tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari maut. Karena semua orang telah berbuat dosa, maka apapun yang dia lakukan, semua perbuatan dan tindakannya tetap berada di dalam dosa. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa kita harus berbuat baik supaya kalau perbuatan baik kita lebih banyak dari dosa kita, maka kita akan dilayakkan masuk sorga. Saudara, sorga itu sempurna, sorga itu suci, kudus. Tak ada satu dosa pun bisa masuk ke dalam. Artinya apa saudara? Sebanyak apapun perbuatan baik saudara, satu saja dosa saudara, saudara tidak layak masuk ke sorga. Itu sebabnya dengan agama apapun, dengan perjuangan apapun, sebenarnya manusia tidak mungkin masuk sorga, karena semua manusia telah berbuat dosa. Itu sebabnya saudara, Allah turun ke dunia, karena manusia tidak akan bisa membangun jembatan sampai ke sorga. Itu sebabnya Tuhan sendiri yang turun ke dunia. Dan kemudian dia serahkan hidupnya untuk menggantikan kita. Dia rela mati, dia rela menderita untuk kita saudara. Dia Allah yang begitu baik. Aku yang berdosa, saudara yang berdosa, tapi dia yang merendahkan diri, dia turun dari sorga, dia rela menjadi manusia yang hina, dan kemudian mati di kayu salib. Begitu menderitanya dia, begitu sakitnya dia, oleh karena dosa-dosa kita. Dia menggantikan kita saudara, dia rela mati untuk kita. Dan hanya Yesus yang melakukan itu.
Tidak ada nabi manapun yang pernah melakukan itu, karena nabi-nabi juga manusia biasa dan mereka juga berdosa. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan, dia tidak berdosa. Karena dia tidak berdosalah, maka kita yang berdosa ini bisa dia tanggung. Dosa-dosa kita bisa dia tanggung. Dan akhirnya dia berkorban bagi kita, saudara. Tahukah saudara berapa besar harga yang telah dibayar untuk kita? Berapa besar harga yang Yesus bayar supaya saudara bisa diselamatkan melalui iman kepada Dia. Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini, saudara. Kita akan merenungkan betapa besar harga yang Yesus bayar, dan kita akan belajar bagaimana dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang sudah dibayar dengan harga yang mahal. Dengan kerinduan, saudara, melalui renungan ini saudara memahami dan saudara sadar betul betapa mahal harga yang sudah dibayar oleh Yesus bagi kita. Dan kemudian kita akan menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Kalau saat ini saudara menyadari betapa mahal harga yang Yesus bayar bagi saudara, silahkan saudara jelaskan di kolom komentar saudara. Tuliskan di sana, ungkapkan di sana kesadaran saudara betapa besarnya dosa-dosa saudara sudah dibayar oleh Yesus, Sang Juru Selamat kita. Puji Tuhan, saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Firman Tuhan akan digali secara objektif dan dijelaskan secara sistematis supaya saudara gampang memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 1 Petrus pasal yang pertama, mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana
Petrus menegaskan kepada penerima suratnya bahwa mereka telah dibayar dengan bayaran yang mahal. Di mana ayat yang ke-18 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, ditegaskan di sini bahwa hidup kita adalah kehidupan yang sia-sia sebenarnya, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Kehidupan kita kehidupan yang tiada berarti, kehidupan yang sia-sia. Bahkan dikatakan di ayat 24, semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Artinya tak ada gunanya sebenarnya, tak ada artinya, tak ada harganya sebenarnya. Kenapa? Karena sudah cemar oleh dosa. Tetapi saudara, Allah yang menciptakan kita, bagi Dia kita sangat berharga. Itu sebabnya Dia mau membayar kita, menebus kita dengan bayaran yang mahal. Dikatakan bahwa kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia telah menebus kita dengan bayaran yang mahal, saudara. Sekalipun sebenarnya oleh karena dosa kita tidak berguna, kita tidak ada artinya. Kita seperti bunga rumput yang pagi mekar sore layu. Hidup kita sama sekali tidak ada arti sebenarnya. Tetapi karena bagi Tuhan kita begitu berharga, kita dibayar dengan bayaran yang mahal. Saudara, tidak akan ada orang yang mau mati untuk saudara kecuali Yesus. Hanya Dia yang mau mati bagi kita yang tiada berguna ini. Hanya Dia yang mau mati dan menebus kita yang tiada artinya ini. Karena bagi Dia kita begitu berharga, maka Dia bayar kita dengan darah yang mahal. Kita dibayar dengan bayaran yang begitu mahal, saudara. Nah, saat ini yang saya rindu kita belajar, bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita. Kalau hidup kita sudah dibayar dengan begitu berharga, dengan begitu mahal, bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita. Dikatakan ayat 18 tadi, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Sebab kamu tahu. Jadi ada alasan atau ada hal yang dijelaskan sebelumnya, dan dasar dari penjelasan itu adalah karena kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ada nasihat-nasihat yang sudah diberikan oleh Petrus di ayat-ayat sebelumnya. Dan alasan dari nasihat itu adalah karena kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia dengan bayaran yang mahal. Itu artinya saat ini, saudara, karena saya dan saudara sudah dibayar dengan bayaran yang mahal, maka ada beberapa nasihat yang harus kita kerjakan. Ada beberapa prinsip firman Tuhan yang harus kita laksanakan dalam hidup kita. Yang pertama di ayat 13 dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Yang pertama, saudara, Petrus menegaskan di sini kepada umat-umat Tuhan supaya siapkan akal budi, waspada dan letakkan pengharapan. Dan itu dipersiapkan semua terhadap atau ke arah atau menuju kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita pada waktu Yesus menyatakan dirinya pada kedatangannya yang kedua kali. Artinya apa, saudara? Bahwa akal budi kita, pengharapan kita, atau segala sesuatunya dalam kita menjalani hidup kita, kita tujukan kepada kekekalan. Atau dengan bahasa lain, kita harus fokus kepada kekekalan. Jangan ditipu oleh dunia ini. Jangan larut oleh dunia ini. Tetapi sebagai orang yang sudah ditebus dengan bayaran yang mahal,
Fokuslah kepada kekekalan, berharaplah kepada kekekalan. Isilah pikiran saudara dengan pikiran-pikiran masa depan, yaitu kekekalan. Saudara, tidak salah kalau hari ini kita bekerja, berjuang, berbisnis, berusaha, melakukan yang terbaik untuk kehidupan sekarang ini. Tidak salah saudara, memang seharusnya pun kita lakukan yang terbaik untuk hidup yang sekarang ini. Tetapi saudara, pengharapan kita harus ditujukan kepada kekekalan. Artinya apa? Saudara berjuang hari ini bukan untuk kehidupan hari ini, tetapi untuk kekekalan. Karena segala sesuatu yang ada hari ini kita akan tinggalkan. Itu sebabnya fokuslah kepada kekekalan. Sebagai orang yang sudah ditebus dengan bayaran yang mahal, kalau saudara sudah percaya bahwa Yesus sudah mati bagi saudara, Dia telah korbankan darahnya bagi saudara, maka hari ini saudara harus fokus kepada kekekalan. Pengharapanmu harus tertuju kepada kekekalan. Silakan bekerja berjuang di dunia ini saudara, tetapi fokus dari semuanya itu, tujuan dari semuanya itu haruslah kepada kekekalan. Itu yang pertama. Sebagai orang yang sudah dibayar dengan bayaran yang mahal, fokus kita harus kepada kekekalan. Dan kemudian yang kedua saudara, ayat 14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kemudian ayat 8, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kedua yang dinasihatkan saudara, supaya kita tidak hidup berdasarkan hawa nafsu, tidak hidup berdasarkan dunia, tidak hidup dalam dosa, tetapi hidup sebagai anak yang taat, hidup dalam kekudusan. Kuduslah sebab Allah kudus. Artinya kalau kita sudah ditebus dengan bayaran yang mahal, Yesus telah rela mati supaya kita ditebus dan disucikan dan dikuduskan, maka seharusnya kita juga berjuang untuk hidup dalam kekudusan. Taati firman Allah kalau saudara rindu hidup dalam kekudusan. Jangan turuti dunia ini, jangan turuti nafsu dunia, jangan turuti dosa, tetapi hiduplah mentaati firman Tuhan. Kuduslah kamu sebab Allah yang engkau sembah adalah Allah yang kudus. Jadi yang kedua saudara, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus hidup dalam kekudusan. Hari ini bagaimana dengan kehidupan saudara? Adakah saudara hidup dalam kekudusan, ataukah saat ini saudara masih hidup bergelimang dengan dosa? Saudara masih menikmati dosa. Dengar saudara, Yesus telah rela membayar harga yang mahal supaya saudara disucikan, dikuduskan. Jangan salibkan Yesus yang kedua kali melalui dosa-dosa kita saudara, melalui kehidupan dalam dosa. Artinya apa? Jangan anggap rendah pengorbanan Yesus yang telah Dia korbankan bagi kita, tetapi hargailah itu dengan hidup dalam kekudusan. Kemudian yang terakhir saudara, sebagai orang yang sudah ditebus dengan bayaran yang mahal, maka yang harus kita lakukan ayat yang ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Yang ketiga saudara, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita diperintahkan untuk hidup takut akan Allah sebagai Bapa kita. Karena Yesus menebus kitalah, maka kita dilayakkan menjadi anak-anaknya. Karena penebusannya lah, sehingga kita layak memanggil Dia sebagai Bapa. Dia memposisikan diri sebagai Bapa bagi kita. Sungguh luar biasa saudara. Tetapi saat ini sebagai orang yang telah ditebus dan kita dilayakkan menjadi anak-anaknya, sehingga kita layak memanggil Dia sebagai Bapa, maka yang harus kita lakukan adalah hiduplah takut akan Dia. Hiduplah takut akan Allah. Saudara, itu yang sulit ditemukan hari-hari ini. Orang yang hidup takut akan Allah. Manusia sudah lebih takut kepada situasi,
takut kepada kondisi, takut kepada pimpinan, takut kepada manusia, daripada takut kepada Allah. Tetapi saat ini, sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan dengan bayaran yang mahal, hiduplah takut akan Allah. Jalani hari-hari saudara dalam takut akan Allah. Puji Tuhan saudara, di pagi hari ini kita sudah belajar prinsip-prinsip firman Tuhan, di mana kita oleh karena iman kepada Yesus, kita telah ditebus dengan bayaran yang mahal. Dan sebagai orang yang telah ditebus dengan bayaran yang mahal, yang harus kita lakukan adalah supaya kita fokus kepada kekekalan, bukan fokus kepada dunia. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup dalam kekudusan, karena Dia telah menguduskan kita. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah hidup takut akan Bapa yang telah rela berkorban, yang telah mengorbankan segalanya bagi kita. Maka kita harus jalani hidup takut akan Dia. Oleh karena kasih karunia-Nya, kita dilayakkan menjadi anaknya, kita dilayakkan memanggil Dia sebagai Bapa. Itu sebabnya takutlah akan Dia. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Biarlah jalani segala aktivitas saudara dengan kesadaran bahwa saudara orang yang telah ditebus dengan bayaran yang mahal, dan lakukan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa buat segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya sekali lagi, buat komitmen dalam hati kita semua untuk menjadi pelaku firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati dan membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa, datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka, ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan,
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu, sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa. Berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka, dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini, punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya, sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya.
Tuhan tolong mereka. Kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja memberkati anak-anak-Mu ini sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagi-Mu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit. Dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan. Kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai, ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang
keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara, dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.